Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi hari ini, tanggal 7 Maret 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang diberkati sama Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan. Bukti nyata kita dipelihara. Saya dan senantiasa sehat bersama Bapak Ibu. Ini bukti nyata loh Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu yang sakit, saya percaya semua di dalam keadaan sehat. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Banggakan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku hidup di dalam dunia ini hanya oleh karena anugerah-Mu. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggalkan dunia juga, tidak membawa apa-apa, saudara. Sebab kita ini manusia seperti bunga rumput, kata firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Saya cukup sedih kalau dapat berita pada waktu berapa yang lalu. Saya kenal dekat dan cukup lama teman saya, puluhan tahun. Tapi saat ini sudah dipanggil sama Tuhan. Semua akan tinggalkan dunia ini. Tapi bagi kita semua punya pengharapan. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau bisa Tuhan berkenan, saya tidak mau mati meninggal ya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan. Sampai kalau dipanggil Tuhan meninggalkan pasti ada sedih. Tinggalkan istri, anak-anak, tinggalkan sahabat-sahabat. Saudara juga pasti sedih. Saya beritakan firman, kau tak tahu tidak ada. Beritakan firman karena dipanggil Tuhan kan sedih. Oleh karena itu saya minta sama Tuhan. Tuhan kalau bisa memang dipertimbangkan, kiranya saya sehat selalu. Supaya saya terus beritakan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu nurut sama firman Tuhan. Saya juga nurut sama firman Tuhan. Dan apa? Kedua, memuliakan Tuhan. Bukan menjadi batu sandungan. Tapi hidup kita harus memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Harus menjadi berkat, punya dampak. Menjadi influencer, punya pengaruh. Bukan menjadi cemoan orang. Nama tidak bagus, sudah jangan. Ya, saya sedih kalau ada mendengarkan berita pendeta meninggalkan utang katanya. Aduh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jangan. Tapi mari kita tinggalkan kemuliaan Tuhan. Biar nama Yesus diagungkan. Hidup ini dipakai Tuhan. Hidup ini seperti uap. Ya, ini firman Tuhan. Saya mau baca ya, bahwa dengan puji-pujian ini, ku tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia. Nanti saya mau baca, saya mau bahas. Karena tema firman Tuhan, manusia seperti angin, harinya seperti bayang lewat. Oleh karena itu, jangan kejar aset, tapi kejar aset di surga. Harta yang indah, harta surgawi, kerajaan surga yang kekal. Itu yang kita kejar, hidup di dalam firman Tuhan. Kejarlah Yesus, datanglah pada Yesus. Yesus juru selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin, haleluya. Kalau kembali ke surga, wah luar biasa enak saudara. Tapi bagi orang fasik, sudah tidak apa-apa di dunia, tinggalkan dunia, masuk neraka lagi. Itu firman Tuhan loh. Kalau orang fasik hidupnya tidak benar, hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan, namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, dicampakkan ke dalam lautan api. Tapi bagi kita semua, mari kita membangun diri kita supaya hidup kita rohani sehat, supaya nama kita tertulis dalam kehidupan, kitab kehidupan surga. Karena firman Tuhan saya membaca dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dikatakan demikian. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tinggalkan dunia, tidak apa-apa saudara. Tapi yang ada, mari kita bawa hati kita kepada Yesus. Supaya nama tertulis di dalam kehidupan kita. Kehidupan kekal bersama Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya, amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semuanya pada akhirnya saat ku kembali ke surga bersama Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku datang bersama Yesus kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Yesus. Nama Yesus yang mulia, nama Yesus yang maha kudus, nama yang ku junjung tinggi selamanya. Inilah yang ku bawa, hati sebagai hamba yang ku bawa bersama firman Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hati dan pikiranku oleh firman-Mu. Ku taruh firman-Mu di dalam hatiku agar aku tidak berdosa kepadamu Yesus. Ampunilah dosaku, ampunilah semua salahku, sucikanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus ajar aku, Roh Kudus ingatkan aku untuk aku melangkah di dalam firman-Mu. Amin, amin Bapa. Segala puji hormat
Segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama yang sangat kucintai, Tuhan Yesus Kristus Bapakku. Engkau sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapa di surga. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara Tuhan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Maret 2023. Oh, saya terima kasih kepada Tuhan. Kau Tuhan atas izin rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang sempurna. Saya bersama Bapak Ibu, bersama keluarga dipelihara sama Tuhan, sehingga senantiasa bisa melayani pekerjaan Tuhan, main gitar, menyanyi, sukacita saya baca firman Tuhan. Ini yang kita tunggu-tunggu Bapak. Hari-hari isi apa kegiatan kita? Harus nomor satu kegiatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini bukti bahwa kita berasal dari Tuhan. Tuhan berfirman dalam suatu Yohanes pasal 5:19, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kalau kita berasal dari Tuhan, kerjaan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena manusia sudah, tadi saya katakan, hidupnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang lewat. Mari kita baca firman Tuhan, kita baca dalam Mazmur 144, supaya kita ngerti, supaya kita betul cinta Tuhan. Kenapa saudara? Kita kata firman Tuhan tadi dalam 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa keluar dari dunia ini. Lahir dunia yang ada apa saudara? Nangis, bayi, semua ada raja-raja, bangsawan, kaya, miskin, semua raja-raja, rakyat biasa, sama di depan Tuhan itu kuasa Tuhan. Lahir sebagai bayi yang telanjang, yang bisanya cuma menangis. Baju tidak punya, sepatu tidak punya. Tidak pernah saya lihat seorang bayi lahir dengan pakai jas, langsung bawa kalung emas. Tidak ada saudara. Yang ada adalah tangisan. Tidak bawa baju pun telanjang bulat. Malu, dosa. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus cinta kita semua. Mari oleh karena itu, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Hargai akan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kita junjung tinggi Tuhan Yesus. Junjung tinggi kasih karunia Tuhan. Oh, luar biasa. Semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Apa yang saya kerjakan bersama para hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, asal sungguh-sungguh loh Bapak Ibu. Ya, bukan dengan main-main. Bukan dengan tujuan uang, tidak. Tapi tujuan yang mulia untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Supaya banyak jiwa-jiwa berbalik dan bertobat, hidup langkah di dalam rencana Tuhan, berbalik langkah di dalam kebenaran, jalan Tuhan yang paling sempurna. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 144, demikian firman Tuhan. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentingku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Kalau kita baca di sini, doa Raja Daud, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikan? Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia. Yesus lahir bukan untuk malaikat. Yesus lahir bukan untuk setan. Tapi Yesus lahir untuk kita. Yesus mati mengorban kita sekali sayu salib, sampai tetesan air darah keluar. Bukan untuk malaikat saudara. Gak ada di dalam Alkitab disebut Yesus mati untuk malaikat, untuk mengampuni dosa malaikat, tidak ada. Tapi Yesus mati untuk kita menebus dosa kita semua. Karena kita diciptakan berharga di mata Tuhan dan mulia. Tapi seringkali manusia tidak menghargai Tuhan. Pada manusia, kata firman Tuhan tadi, manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Waktu kita hargai kesempatan pagi hari ini. Kalau Tuhan berikan kita panjang umur, bernafas, hargai supaya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya, ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Jadi kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita minta, ya Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu, tunjukkan Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Ini yang menjadi permohonan kita. Lontarkan kilat-kilat dan sorakkan mereka, lepaskan panah-panah-Mu sehingga mereka kacau untuk membinasakan orang fasik.
Ya, maunya doa Raja Daud, orang fasik nanti akan binasa. Tapi otomatis saudara, dalam 1 Samuel 29, langkah kaki orang dicinta Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik akan mati binasa di dalam kefasikannya. Amin. Ayat 7, ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskan aku dan lepaskan aku dari banjir, dari tangan orang asing. Amin. Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Kalau kita dekat sama Tuhan, tangan Tuhan akan menyertai kita. Yesaya 41:10, jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Ini orang fasik, orang dunia penuh dengan dusta, penuh dengan tipu daya. Tapi bagi kita adalah penuh dengan kasih karunia. Hiduplah di dalam firman Tuhan, di dalam kekudusan, di dalam rencana Tuhan. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus 10 tali. Aku hendak bermazmur bagi. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan menyanyi dengan gitar ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya selalu cinta Yesus. Kadang-kadang saya main piano. Doakan Bapak Ibu, saya ada berkat Tuhan untuk membeli keyboard, ya, piano, supaya saya bisa nanti rekam dengan piano, saudara. Ya, saya ada piano yang lama itu sudah rusak, sudah lama. Ya, di antara Bapak Ibu kalau ada piano boleh saya bisa main, bisa ambil rekaman. Oh, semua untuk kemuliaan Tuhan. Biar hidup ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Saya hidup untuk Kristus, mati dalam Tuhanku. Selagi ada kesempatan, saya mempergunakan hidupmu, kesempatan hidupku untuk Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hambamu. Amin. Tuhan yang memelihara hidup kita, yang memberikan kemenangan buat kita, pelihara kita. Hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bebaskan aku daripada yang celaka. Lepaskan aku dari tangan orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanan adalah tangan kanan dosa. Amin. Tuhan akan lepaskan kita. Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan akan jaga lindungi kita. Semoga anak lelaki kita seperti tanam taman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Keluarga kita, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya sebagai imam hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Istri anak pasti diberkati sama Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Karena selalu saya bergaul karib dengan Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan jaga lindungi istri, dan Tuhan jaga lindungi saya. Tuhan jaga lindungi Bapak Ibu, senantiasa saya dalam doa. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu, berlaksa di padang-padang kita. Amin. Diberkati Tuhan di padang, di dalam dunia, semua yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Amin. Kita, apa yang kita kerjakan dibuat berhasil kalau kita andalkan Tuhan. Maka pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus. Serahkan hidupmu, hidupku ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berpegang, Tuhan yang berperang ganti kita. Keluaran 14 ayat 14. Kita diam saja, duduk diam di kaki Tuhan. Maka ayat 15, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Amin. Mari, kita adalah orang-orang yang sebetulnya manusia yang tidak ada arti apa-apa. Seperti bayang-bayang kata firman Tuhan. Bahkan kata di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 saya mau baca. Manusia hidupnya seperti uap. Saya mau baca. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan yang lain sudah dipanggil Tuhan. Sudah nggak ada lagi, saudara. Baru kelihatan, baru ketemu kemarin. Seperti kelihatan angin bayang-bayang. Seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap, sudah tidak kelihatan. Itulah kehidupan manusia. Malaikat di dalam 1 Petrus seperti bunga rumput. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap terus selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Inilah firman Tuhan. Biar pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Carilah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan selalu minta pertolongan Tuhan. Bergaulah karib dengan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus menyertai kita, membawa kepada kehidupan kekal, surga buat selama-lamanya. Amin. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapakku Yesus, kemanapun ku bawa. Hati yang mau menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapakku Yesus. Kemanapun ku bawa, hati yang mau menyembah Engkau Yesus dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, sampai aku masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari barang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa renungkan firman Tuhan, bahwa manusia seperti angin, tapi mari kita dekat dengan Tuhan, supaya hidupmu, hidupku diberkati. Melangkah bersama dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan, maka kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.